inilah bocor-bocoran hak angket serius atau gertak sambal. Tapi ngomong-ngomong ya. Omon-omon. Katanya si gemoy. Katanya kan. Sekarang lagi heboh, dulu itu kan tentang koalisi, heboh tentang apa namanya kampanye, heboh segala macam. Indonesia kan senangnya gitu. Sekarang heboh tentang hak angket. Nah, hak angket ini serius atau gertak sambal gitu? Ya udah. Apa sambal di gertak? Apa sambal di gertak? Kalau saya lihat ya, kayaknya sih gertak sambal gitu ya. Ya, ini tukang sambal. Kayaknya sih benar terrealisasikan, cuman kayaknya kok masih belum Kayak terrealisasi kan? Kalau saya gini ya, kan hak angket itu kan harus diajukan oleh anggota DPR minimal 10 atau 15 ya? 25. 30. 30 minimal kan? Ya. Terserah satu partai atau tidak, terserah kan? Ya. Setelah itu dibahas di DPR. Ya. Ya, omon-omon di DPR. Selesai omon-omon DPR kan si bapak kan, si bos kan tentunya nggak bodoh lah kan. DPR berapa sih anggotanya? Hampir 600 ya. 500 580. 500 something. Nah, sekarang sekian orang sudah di pemerintah. Bahkan ada partai baru yang baru masuk dari kasih menteri yang si tanah-tanah itu. itu dulunya oposisi. Iya. Nah, kalau sekarang kan sudah masuk juga, seandainya hak angket dibahas di situ, apa bisa gol? Kayaknya sih agak sulit. Jadi misalnya, setuju nggak saudara dengan hak angket ini bahwa pemilu ini agak curang, setengah curang, atau nggak jelas curang apa tidak? Gitu. Atau curang. Kan sulit kan? Kalau saya dengar ya, pembicaraan ya katakanlah Warung. ya pembicaraan tingkat bawah lah. Ada yang hak angket ini, ada yang sangat yakin bisa, karena ini memang haknya anggota DPR, gitu kan. Dan tujuannya memang baik, sesuai dengan tuntutan undang-undang. Iya, tapi kan begitu anggota DPR gitu yakin-yakin gini kan, DPR ini kan ada bosnya kan. Iya. Kalau misalnya bosnya Mbak Paula misalnya, ini anggota DPR, bosnya jangan. Tapi kamu harus keras supaya kita agak banyak jatahnya gitu. Tapi mensitirnya Prof. Jim ini kan katanya daripada di jalanan, ya kan? Oh, iya. Bakar-bakar ban. Ya, lebih bagus lebih baik ditampung dengan enak, apalagi pelantikan kan masih bulan 10 ya. Udah berapa 6 bulan lagi? 8 bulan lagi ya. Kalau nggak disalurkan di situ kan. Jadi ada yang tidak puas jadi tersalurkan lah. Yeah. Jangan-jangan termasuk yang kasih isu di hoak-hoak itu dibuat gitu ya. Supaya orang heboh habis energinya dengan hoak. Apa gitu? Kira-kira. Jangan-jangan suka bikin hoak. Bagaimana? Suka menerima. Katanya suka hoak-hoakan. Jadi saya juga kehilangan ya di WA itu kan, kirim hoak ini. Ini saya pikir apalagi dalam rangka menina bobokan atau menina si diboboi gitu kan. Suka main hoak. Menerima beritanya. Menerima berita. Tapi berita itu saya setir biasanya kalau saya memang mau percaya ya saya percaya dan saya share balik. Oh, ayo. Ya tapi kan gimana kita mau percaya? Pemilu belum diumumkan hasilnya, baru quick count kan? Tapi bos-bos sudah pada salaman. Ucapan terima kasih. Ada yang makan soto, ada yang dipanggil makan sate gitu kan? Nah, ada keliling Eropa. Kalau gitu kan omon-omon berarti kan bagi-bagi. Sudah ada penunjukan menteri-menteri calon-calonnya. Mudah-mudahan kan kalau kata rakyat ini itu hak angket gertak-gertak saja. Atau dalam rangka meningkatkan pembagian. Jadi yang kurang keras mungkin dapatnya hanya wakil. Memang Pak Susono ya, ada yang basic-basic begitu.
itu juga paling bagi-bagi kursi atau bagi-bagi Iya, apa iya, gitu. mungkin. Kan kita rakyat kayak gini bebas ngomong ya. Bebas. Bebas ngomong. Kita nggak nyebutkan yang bagi kursi siapa. Kursi itu nganggur banyak. Tinggal dilipat aja kalau tahu. Tapi kalau kita nggak ikut ngomong-ngomong kayak gini, dibilang kita nggak peduli sama demokrasi. Lah. Terutama orang-orang yang seni rupa kayak gini. Biasanya berpolitiknya dengan seni gitu. Seni, kayak rupa-rupa. Buktinya Pak Ganjar dengan Pak Mahfud agak beda tuh. Sepertinya saya lihat di Biasa, kalau sudah selesai pesta kan ada yang gini-gini gitu. yang ini setuju angket, yang ini kayaknya kurang respon gitu. Ya siapa tahu. Kalau misalnya Mungkin menunggu. menunggu. Tapi bagaimanapun juga kita harapkan lah ya pada anggota DPR atau pada DPR RI supaya hak angket ini betul-betul dilaksanakan. Betul. Dan itu kan undang-undang sih, ya kan? Dan memang disediakan oleh undang-undang kepada DPR. Dan DPR itu kan wakilnya rakyat, Pak Susno. Ya, saya sependapat juga dengan Pak Jimli tadi ya. Iya. Soal itu hak angket itu goal diterima Atau tidak. apa kesimpulannya apa tidak, ya kan nggak masalah. Yang Aspirasi. penting diomun-omunkan gitu. Aspirasi yang tidak puas ada di situ. Dan biarkan ada berita, kasihan TV kalau nggak ada berita. Kita lihat aja dari anggota DPR itu masih berpikir yang panas, yang pandai, yang omon-omon, yang Karena terbalik-balik kan. iya. Jadi kita harap-harap cuma saja kan Iya. nonton telenovela kan nggak tahu. Oh, telenovela. Yang ketemu sama novelanya, telenya nggak ketemu. Jadi kira-kira ya, hak angket ini akan sampai ke DPR gitu. Kemarin saya baru dengar istilah bisik-bisik tetangga lah. Katanya baru 2 fraksi yang sudah oke. 3. PDI, tiga ya. 3 fraksi PDI, PKB. PKB, sama PKB. dan PKS. Nah ini Nasdem dong. Nah, malu, nah gimana? Katanya kita. Kita ini kan nggak punya kursi itu. Pendampingnya PDIP P3. Ya, kita tinggal jumlah aja hitungan. Harapan kita dari rakyat kecil ini terhadap B3 juga, ya harus bawa dong suara ini. Iyalah, karena orang heboh hak angket gitu, dorong-dorongan hak angket tiap hari beritanya angket. Orang lupa harga beras mahal loh. Iya. Ini yang suka masak atau pesan GoFood. Tapi saya ada kiriman tuh. Ini beras udah di bawah uang 10.000. Oh, di bawah. Di bawah 10.000. Maksudnya Itu uangnya kan- 10.000, di bawahnya beras. Itu untuk beli gas maksudnya. Di bawah Tapi- 10.000. Iya. Bukan bansos kan? Wah, bansos kan di akhir 23, di awal 24. Nah, Gitu, supaya saya nggak tahu sih untuk apa itu ya. Kalau Tujuannya. Bu, kalau di monitor di pasar ya, di kalangan ibu-ibu nih, kamuan nih, apa ke pasar? Punya pesan GoFood tadi. ini gimana? Sembako kata itu kok pada naik semua nih Pak Susno. Yang dikhawatirkan malah nggak ada beras kemarin ibu. Nah, Tetangga nah, saya itu yang cerita, bahaya apalagi mau lagi. lebaran ini. Iya, Nah. yang lebih gawat lagi kalau berasnya nggak ada, gimana? Iya, banyak harga naik, tapi kalau nggak ada gimana Pak nanti Susno lebaran? kan katanya Harga mau ini kan masalah petani. Ya. Harga nggak naik disesuaikan. Tapi gimana hasil pertanian Pak Susno? Hasil pertanian sawah lumayan, hasilnya cabai, tomat, tidak ada beras. Berasnya tidak ada. Berasnya tidak ada. Karena malas nanam padi. Kenapa malas? Karena harga gabah dibanding dengan ongkos tanam itu lebih mahal. Ongkos tanamnya. Apalagi pupuk. Yang namanya pupuk subsidi itu kan ada nama. Barangnya nggak ada. Langka. Bukan nggak ada, langka. Terus di kampung saya itu, di Sumatera Selatan, Kabupaten Oku lah, Pak Raja. Itu sawah-sawah banyak yang busuk. Ya, malas nanam. Tidak digarap sama rakyat. Rakyat udah malas bertanam.
dengan macam-macam kesulitan, air, pupuk mahal. Pupuk mahal, bibit mahal, El Nino-nya apa kabar El Nino-nya? itu nggak ada pengaruhnya. Sebenarnya itu hanya tempat jadi kambing putih aja El Nino itu. Nggak terasa El Nino apa enggak. Yang jelas pupuk mahal, obat-obatan mahal, bibit mahal. Maka petani ngapain nanam padi? Lebih Yang bagus lain. nanam tomat, nanam semangka, nanam jagung. Kemarin ada temen keliling ada ke Jawa gitu ya. Baru panen hari kemarin. Hari ini kok gak banyak, nggak ada, bingung ya. Lagi selidiki gitu kan. Kemana itu barang? Banyak hilang. Gak Iya, boleh gabahnya hilang. hilang. Kenapa kemana? Dimaling. Nah, nggak tahu gitu katanya. Ada cerita Ada begitu. cerita gitu dari kampung-kampung ini. Kalau dihilangkan memang mungkin sengaja, tapi apapun juga, jangan harga mahal ini digunakan kesempatan ya untuk orang-orang impor. Katanya impor itu dibaliknya ada sesuatu gitu. Tapi Thailand katanya impor Dari dari mana? Thailand, dari Thailand. Ya kita impor dari Thailand. Thailand dulu belajar sama kita dulu katanya. Ya nggak tahu lah siapa yang belajar dari Itu banyak yang kuliah di IPB dulu. Iya kan, belajar dari kita. Ternyata dia lebih maju. Kita ini ngomong hak angket loh tadi. Kembali ke Apakah beras itu mau diangketkan juga? Beras mahal. Kan bisa aja. Ya kaum ibu-ibunya lah, kira-kira beras ini diangketkan juga, apa ini diangketkan juga. Lama-lama tidak ada hak angketnya, di hebohnya saja lama-lama sampai Oktober. Selesai urusan. Sampai Terus ada nggak lagi- ke hak ini, ada lagi ke yang hak bilang, penyampaian pendapat Nggak tahu pula. dari hak angket. Ada lagi yang bilang, katanya beras habis gara-gara bansos. Lah kan bansos kan nggak langsung dimakan kan? Berarti beras itu sudah tersalurkan kan? Gara-gara kebanyakan bansos. Jadi Rapel ya Bang? Iya, jerapel bansos. Lah kalau bansos kan itu berarti disebarkan ke masyarakat. Nah kalau disebarkan ke masyarakat ya beras tentunya nggak mahal kan? Karena hukum pasar ya, permintaan dengan persediaan. Kalau lebih banyak permintaan beras naik. Nah ini berarti lebih banyak permintaan, berarti nggak sampai bansosnya. Atau bansosnya jadi duit. Atau bansosnya diekspor. Tapi kalau begini Pak Susono ya, kalau kita lihat situasi ya sekarang ini, banyak benar deh yang demo ya di macam-macam daerah. mahasiswa. Ada dari ulama, mahasiswa, ya simpatisan, mungkin istilahnya itu 01, 03, banyak 04. Kalau digabung 01 dan 03 digabung jadi 4. Kita hargai juga terhadap mereka itu ya. Saya juga salut ya terhadap mereka yang demo itu ya, sampai kepanasan dan lain-lain, berteriak dan lain-lain. Cuman nih teman-teman di DPR kok terkesan oleh saya itu kurang perhatian terhadap Mungkin mereka lihat-lihat saya ini duduk lagi apa enggak. Kan sekarang Iya. ini kan sudah sirikap kan. Melihat memantau sirikap aja tiap hari. Bisa duduk lagi apa enggak, apa suaranya bisa kayak suara siapa itu pelawak itu? DPD yang Komeng. Nah, jadi itu yang paling bagus itu petani. Petani itu nggak pernah unjuk rasa. Beras mahal diam, pupuk mahal diam, nggak ada air, nggak ada air diam, kemarau ya. kemarau diam. Namanya disebut-sebut di dalam kampanye. Kalau saya menang maka gini-gini diam. Dan dia nggak bisa ngerekam apa-apa. Walaupun mau teriak nggak ada yang ngerekamin. Jadi inilah obrolan petani dan obrolan rakyat bawah tentang hak angket. Tapi kira-kira kalau angket itu ada, kita dapat kursi enggak? Ini kursi kosong masih ada. Cuman ngisi angket aja. Bisa aja. Kalau dapat kursi ya gitu. Haknya belum tahu. Tapi begini Pak Susno ya, walaupun ini obrolan ringan, tapi kita tetap berharap nih kepada anggota DPR Ya. supaya hak angket itu tetap jalan sebagaimana mestinya. Kita sebagai rakyat kan paling tidak podcast ada topik gitu. Oke, saudara-saudara, inilah bocor-bocoran hak angket serius atau gertak sambal. Terima kasih.